Di kedalaman rimba Kalimantan, suku Dayak hidup damai menjaga alam. Mereka percaya hutan adalah ibu yang harus dihormati dan leluhur mereka bersemayam dalam setiap pohon. Sungai mengalir sebagai nadi kehidupan, tempat ritual dan pengetahuan diwariskan. Di sanalah para tetua menyampaikan petua melalui upacara dan nyanyian. Generasi demi generasi menjaga adat agar tak pudar ditelan waktu. Namun, bayang-bayang perubahan mulai tampak di ujung cakrawala. Pembangunan membuka jalan ke pedalaman dan para pendatang mulai berdatangan. Pemerintah pusat menggalakkan transmigrasi untuk pemerataan penduduk. Suku Madura yang terkenal gigih dan pekerja keras menjadi salah satu kelompok yang dipindahkan. Sebuah pertemuan dua budaya pun dimulai, perlahan tapi pasti. Pada dekade 70-an, ribuan warga Madura berlayar meninggalkan Pulau Garam. Mereka mencari harapan di tanah baru yang dijanjikan subur dan luas. Pemerintah memberikan lahan, rumah sederhana, dan alat kerja. Kalimantan Tengah menjadi tujuan utama, dengan hutan lebat dan sungai yang menggoda. Wajah-wajah penuh harap itu tiba tanpa tahu apa yang menanti. Di sisi lain, warga Dayak menyambut dengan curiga. Mereka khawatir terhadap hilangnya tanah adat dan ketidakseimbangan alam. Para tetua mengingatkan agar berhati-hati, sebab roh hutan tak suka diganggu. Namun anak-anak muda melihat peluang untuk berdagang dan mengenal dunia luar. Dua harapan berbeda kini bersiap untuk saling bertemu. Pemerintah membagi lahan kepada para transmigran dengan peta-peta besar di tangan. Seringkali, pembagian itu tak mempertimbangkan wilayah adat yang dijaga turun-temurun. Lahan yang dianggap kosong sebenarnya adalah tanah keramat suku Dayak. Para tetua marah, tapi suara mereka tak sampai ke telinga pejabat. Mereka hanya bisa menggelar ritual tolak bala agar leluhur tak murka. Sementara itu, warga Madura mulai membuka lahan dengan alat-alat berat. Pohon-pohon tua tumbang dan suara mesin menggantikan nyanyian burung. Warga lokal merasa asing di tanah sendiri dan kecurigaan pun tumbuh. Bukan hanya tentang lahan, tapi cara hidup yang berbeda. Bibit pertentangan mulai tumbuh tanpa disadari. Salah satu titik temu antara dua budaya terjadi di pasar desa. Warga Madura yang pandai berdagang mulai menguasai kios-kios. Mereka menjual hasil kebun, ternak, dan barang kebutuhan dengan harga murah. Warga Dayak yang terbiasa barter dan bertani merasa terdesak. Pasar menjadi tempat persaingan yang memanas pelan-pelan. Namun, di balik itu, beberapa anak muda mulai berteman. Mereka tertawa bersama, bertukar makanan, bahkan saling jatuh cinta. Tetapi cinta di tengah konflik adalah bara dalam sekam. Karena setiap tawa bisa berubah jadi tangis bila konflik meledak. Dan pasar, tempat bertemu, bisa jadi medan perpecahan. Di malam sunyi, para tetua Dayak menggelar ritual besar di tepi sungai Kahayan. Asap dupa dan tarian sakral menyatu dalam cahaya bulan. Mereka memanggil roh leluhur untuk meminta petunjuk akan masa depan. Suara gaib terdengar dalam bisikan angin, membawa peringatan akan bahaya. Tanah ini akan basah oleh darah jika tak ada harmoni, ujar dukun tua. Keesokan harinya, kabar tentang pohon keramat yang ditebang menyebar. Warga Dayak marah, sebab pohon itu bagian dari situs pemujaan lama. Mereka menuntut agar kegiatan pembabatan dihentikan. Tapi para pendatang tak memahami makna pohon itu. Ketegangan pun kian meningkat, dan keretakan mulai terlihat jelas. Satu malam, terjadi perkelahian kecil di warung kopi dekat pasar. Seorang pemuda Madura berselisih paham dengan pemuda Dayak soal utang yang belum dibayar.
Awalnya hanya adu mulut, lalu berubah jadi baku hantam. Warga sekitar mencoba melerai, tapi luka dan dendam telah tertanam. Peristiwa itu jadi buah bibir, memperkuat stereotip buruk masing-masing pihak. Keesokan harinya, balasan datang. Motor milik keluarga Madura ditemukan terbakar di ladang. Tidak ada bukti siapa pelakunya, tapi tuduhan langsung mengarah ke pemuda Dayak. Polisi setempat berusaha menenangkan situasi, tapi kepercayaan sudah terkoyak. Desa yang dulu tentram mulai dipenuhi bisik-bisik kebencian, dan api kecil itu mulai menyambar ilalang kering. Isu menyebar cepat ke desa-desa sekitar, dibumbui oleh prasangka dan rasa tidak adil. Kedua pihak merasa menjadi korban dan masing-masing mulai membangun pertahanan. Para lelaki muda berlatih bela diri dan kelompok-kelompok jaga malam dibentuk. Bambu runcing, parang, dan tombak tua kembali diasah. Suasana mencekam seperti malam sebelum badai. Tokoh adat Dayak mengingatkan pentingnya keseimbangan. Jangan biarkan cairan merah tertumpah di tanah leluhur, ucapnya dengan mata sendu. Namun suara itu tenggelam dalam gelombang amarah. Sementara itu, tokoh Madura merasa harus membela warganya. Masing-masing pihak merasa benar dan tidak ada yang mau mengalah. Jalan damai makin sempit untuk dilalui. Konflik meledak ketika sebuah rumah warga Dayak dibakar tengah malam. Teriakan menggema di tengah hutan dan api melahap kenangan masa lalu. Beberapa warga luka, satu anak kecil tewas dalam kobaran. Kesedihan berubah jadi kemarahan dan balasan pun datang cepat. Sebuah kios milik warga Madura dirusak, isinya dijarah dan dibakar habis. Polisi kewalahan sebab mereka tak punya cukup personel untuk meredam kerusuhan. Sementara itu, media mulai memberitakan konflik etnis di pedalaman Kalimantan. Dunia luar baru sadar bahwa di balik rindangnya hutan ada bara yang menyala. Namun bantuan datang terlambat dan kepercayaan telah terlanjur runtuh. Permusuhan kini menjadi bagian dari udara. Di tengah kekacauan, para tetua Dayak berkumpul di balai adat. Mereka percaya roh penjaga hutan murka karena tanahnya dinodai oleh cairan merah. Ritual penenang dilakukan, tapi hasilnya nihil. Seekor ular besar muncul di tepi sungai, dianggap sebagai pertanda kutukan. Beberapa warga mulai sakit aneh dan hewan ternak mendadak mati. Di sisi lain, warga Madura menganggap semua itu tahayul. Mereka justru meminta tambahan alat dari luar untuk perlindungan. Benteng-benteng kecil mulai dibangun dari bambu dan seng. Malam-malam dilalui dengan bunyi kentongan, menandakan kesiagaan. Hutan Kalimantan kini seperti medan perang yang belum diumumkan secara resmi. Anak-anak yang dulu bermain bersama kini saling memandang curiga. Sekolah sepi, banyak orang tua tak berani melepas anaknya. Beberapa guru yang netral memilih pindah, takut jadi korban fitnah. Generasi muda tumbuh dalam trauma dan cerita kebencian. Masa depan terasa gelap, dibayangi dendam yang diwariskan diam-diam. Namun, di antara reruntuhan harapan, ada segelintir yang masih mencoba menjembatani. Seorang pemuda Dayak bernama Jaya dan gadis Madura bernama Sari tetap menjalin persahabatan diam-diam. Mereka saling bertanya tentang masa depan dan berharap masih ada jalan damai. Tapi, apakah harapan cukup kuat untuk menahan arus dendam?
Hanya waktu yang bisa menjawab. Jaya dan Sari bertemu di pinggir hutan, tempat biasa mereka sembunyi sejak kecil. Di balik dedaunan rimbun, mereka membicarakan mimpi tentang tanah yang damai. Namun, dunia di luar mereka sudah terlalu keras. Teman-teman sebaya mulai mencibir dan mencurigai. Sebuah persahabatan kecil kini terancam oleh warisan kebencian besar. Sementara itu, kelompok-kelompok pemuda mulai mengorganisir diri dalam barisan. Mereka tak lagi menunggu serangan, tapi bersiap menyerang lebih dulu. Nama-nama korban ditulis dan amarah diwariskan dalam nyanyian perang. Senjata tradisional diwariskan dari kakek ke cucu. Jiwa rimba mulai berubah menjadi medan pembalasan. Ketika korban terus bertambah, pemerintah pusat akhirnya turun tangan. Surat-surat dikirim dari Jakarta, perintah disebar ke gubernur dan aparat daerah. Pasukan tambahan diturunkan lengkap dengan kendaraan taktis dan logistik. Suara laras panjang mulai menggantikan jerit penduduk, tapi kehadiran tentara tak memadamkan api, justru memperkeruh situasi. Beberapa tentara bersikap netral, tapi tak sedikit yang condong ke salah satu pihak. Laporan konflik disederhanakan menjadi data statistik belaka. Pejabat lokal sibuk menyusun laporan rapi demi karir mereka. Di desa-desa, warga justru merasa ditinggalkan. Karena perdamaian tak datang dari senjata, tapi dari pengertian yang tak pernah dibangun. Di pemakaman desa Dayak, tangis seorang ibu tak kunjung reda. Anaknya tewas terkena panah beracun, padahal belum genap 17 tahun. Di seberang, keluarga Madura juga menabur bunga ke makam suami yang dibakar hidup-hidup. Dua kesedihan, dua luka yang tak sempat bertemu. Di antara tanah, cairan merah, dan air mata, hanya sunyi yang menjadi saksi. Orang-orang tua menyanyikan senandung duka dengan bahasa leluhur. Lagu itu menggema ke rimba, membawa pesan ke langit. Tapi langit tetap mendung, seolah menolak terang. Hutan yang dulu penuh nyanyian, kini menjadi kuburan terbuka. Dan di antara batu nisan, benih-benih amarah terus tumbuh diam-diam. Musim hujan datang seperti harapan yang terlambat. Hujan mengguyur tanah yang kering oleh darah dan debu konflik. Sungai-sungai meluap, membawa sisa-sisa kebakaran dan reruntuhan. Beberapa warga mulai kembali menanam, mencoba menyambung hidup. Tapi bayangan konflik masih membekas di tiap ladang. Jaya dan Sari menanam pohon kecil di tengah ladang kosong. Mereka berjanji, pohon itu lambang perdamaian, meski tak semua orang setuju. Beberapa warga mencibir, bahkan mengancam mereka diam-diam. Tapi sepasang muda itu tetap percaya bahwa harapan tak boleh mati. Dalam diam, mereka menyalakan cahaya kecil di tengah gelap. Di sebuah rumah panggung tua, beberapa tokoh adat Dayak dan tokoh Madura bertemu diam-diam. Mereka sadar bahwa konflik ini tak akan berakhir dengan senjata. Mereka membuka naskah lama dan mencari titik temu dari ajaran leluhur. Perjanjian damai pun mulai dibahas, dengan adat sebagai jembatan. Tapi perjanjian itu harus dirahasiakan dari kelompok ekstremis. Tak mudah menyatukan dua budaya yang sudah lama saling curiga. Bahasa berbeda, cara hidup berbeda, dan luka yang belum sembuh. Namun mereka sepakat untuk mencoba, meski langkah pertama sangat berat. Dalam pertemuan itu, air mata dan harapan
tumpah bersamaan. Sebuah janji lahir. Walau tertutup oleh bayang-bayang pengkhianatan, perjanjian damai yang dibentuk secara rahasia mulai bocor. Salah satu anggota kelompok muda merasa dikhianati karena tak dilibatkan. Ia menyusupkan kabar ke kelompok ekstremis bahwa tokoh mereka hendak berdamai. Amarah pun menyala kembali di kalangan pemuda keras. Mereka menganggap perjanjian itu bentuk kelemahan dan pengkhianatan terhadap martabat. Sebuah rumah tokoh Madura yang terlibat perjanjian dirusak. Tak lama, rumah adat Dayak yang dipakai rapat damai juga dibakar. Kedamaian yang baru tumbuh seumur jagung kini nyaris layu. Para tokoh adat pun terpaksa menyembunyikan diri. Upaya damai kembali mundur ke bayang-bayang, menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh lagi. Para ibu di desa memikul beban paling berat. Anak-anak mereka menjadi korban atau pelaku, sementara mereka hanya bisa menunggu kabar. Tiap malam dilalui dengan doa dan tangis diam-diam. Mereka berkumpul di dapur, membicarakan harapan yang nyaris mati. Tapi di mata mereka masih ada cahaya, kecil tapi menyala. Beberapa ibu dari kedua suku mulai bertukar makanan kembali. Diam-diam mereka kirimkan nasi dan lauk ke rumah-rumah seberang. Makanan menjadi simbol bahwa hati belum seluruhnya beku. Dari dapur ke dapur, jembatan kecil dibangun kembali. Dan di balik aroma masakan, harapan kembali bernafas meski lemah. Meski tak pernah diumumkan, suasana desa kini seperti perang terbuka. Jalanan sepi, sekolah ditutup, pasar hanya buka setengah hari. Setiap suara keras membuat orang bersembunyi, takut ada serangan. Orang-orang hidup dalam ketakutan yang panjang, seperti bayangan yang tak mau pergi. Di tengah itu, segelintir pemuda mulai muak. Mereka lelah menjadi pion dalam permainan dendam. Jaya dan Sari mulai mengajak teman-temannya untuk berkumpul diam-diam. Mereka tak ingin membalas, tapi mendengarkan satu sama lain. Dari sinilah benih rekonsiliasi generasi muda mulai muncul. Sebuah kebakaran besar melanda ladang yang digunakan bersama oleh kedua suku. Tak ada yang tahu siapa pelaku, tapi semua saling tuduh. Api melahap lahan pertanian dan pohon-pohon yang baru ditanam. Tapi dari reruntuhan itu ditemukan jejak kaki kecil, anak-anak dari dua suku bermain bersama. Tiba-tiba banyak warga sadar bahwa anak-anak tak mengenal batas. Peristiwa itu menyentuh hati sebagian orang tua. Mereka mulai mempertanyakan untuk apa dendam diwariskan pada generasi tak berdosa. Beberapa tetua pun mulai membuka diri, kembali bicara satu sama lain. Dari abu pohon dan tanah hangus, sebuah akar perdamaian mulai tumbuh. Meski rapuh, tapi jelas menuju arah yang benar. Jaya dan Sari menulis surat bersama ditujukan untuk anak-anak mereka kelak. Dalam surat itu mereka tuliskan semua luka, kesalahan, dan harapan. Mereka tak ingin sejarah kelam ini berulang. Mereka ingin masa depan yang berbeda. Surat itu dikuburkan di bawah pohon yang mereka tanam bersama. Sebagai pesan diam untuk generasi mendatang. Surat itu menjadi simbol bahwa meski sejarah penuh cairan merah, masa depan bisa ditulis ulang. Mereka percaya bahwa damai bukan berarti lupa, tapi memaafkan. Dan pohon yang tumbuh dari akar luka akan lebih kuat daripada yang tak pernah diuji. Dari surat itu, semangat baru menyebar. Tanpa bendera, tanpa senjata, tapi dengan hati yang jujur. Hujan terus turun selama berminggu-minggu, membasahi tanah konflik. Di jalan-jalan becek,
terlihat jejak kaki anak-anak menuju sekolah yang akhirnya dibuka kembali. Beberapa guru kembali, meski dengan hati was-was. Di ruang kelas, anak-anak duduk terpisah sesuai suku, tapi mata mereka saling memandang penasaran. Tak ada yang benar-benar ingin bermusuhan. Di balik gerimis, beberapa orang dewasa mulai bergotong royong membersihkan parit. Ada yang dari Dayak, ada pula dari Madura. Tak banyak bicara, tapi bekerja bersama. Mereka menyadari bahwa lumpur tak mengenal suku. Jika parit tersumbat, banjir menyerang semua rumah. Dari saluran air, sebuah pengertian mulai mengalir pelan-pelan. Suatu pagi, seekor burung enggang besar muncul di langit desa. Bagi suku Dayak, itu pertanda penting. Burung itu dianggap utusan leluhur. Ia hinggap di pohon perdamaian yang ditanam Jaya dan Sari. Banyak warga datang melihat dan suasana tiba-tiba hening. Seekor burung menyatukan tatapan ratusan orang yang sebelumnya saling mencurigai. Seorang tetua berkata, burung itu tak akan hinggap di tanah yang kotor oleh niat jahat. Kalimat itu menggema, menyentuh mereka yang mendengarkan. Tak ada upacara besar, hanya doa dalam hati masing-masing. Tapi hari itu banyak warga pulang membawa sesuatu, harapan baru. Dan burung itu pun terbang kembali, meninggalkan langit yang lebih terang. Pasar, seorang wanita Madura menjatuhkan keranjang dagangannya. Sayuran berserakan, dan semua orang terdiam, menunggu reaksi. Seorang pemuda Dayak maju dan membantunya mengumpulkan satu persatu. Tanpa kata, hanya senyuman yang pelan-pelan muncul. Orang-orang melihat dan mulai meniru. Hari itu menjadi momen yang dikenang banyak orang. Pasar menjadi tempat pertama yang kembali pulih. Transaksi terjadi tanpa rasa curiga dan suara tawa mulai terdengar. Makanan kembali melintasi batas suku, dan tangan-tangan yang dulu menggenggam senjata kini mulai belajar untuk menolong kembali. Pemerintah setempat membentuk Dewan Adat Gabungan untuk menyelesaikan kasus-kasus lama. Tidak semua berjalan lancar karena luka masih segar. Tapi tokoh Dayak dan Madura duduk berdampingan, membuka naskah adat dan hukum kampung. Beberapa pelaku kekerasan dipanggil dan diminta mengakui kesalahan. Hukuman adat lebih berat dari penjara, pengakuan dan permintaan maaf di depan umum. Di tengah hutan, di bawah pohon besar, pengadilan adat pertama digelar. Pelaku dari kedua belah pihak menunduk, meneteskan air mata di hadapan korban. Tidak semua memaafkan, tapi banyak yang mengangguk pelan. Hari itu, keadilan berjalan di atas tanah leluhur, dan rimba menjadi saksi bahwa pengampunan lebih mulia dari pembalasan. Sebuah proyek rumah adat bersama dimulai, bangunan besar yang bisa digunakan kedua suku. Kayunya dari hutan yang disepakati dikerjakan bersama oleh tukang dari Dayak dan Madura. Tertawa mulai terdengar di sela-sela palu dan paku. Anak-anak berlarian membawa bekal untuk ayah mereka yang bekerja. Rumah itu bukan hanya bangunan, tapi lambang niat tulus. Ketika atap terakhir dipasang, lonceng dipukul 3 kali oleh perwakilan dari masing-masing suku. Hari itu dirayakan dengan makan bersama dan tarian gabungan. Gendang Dayak dan gamelan Madura berdenting seirama. Dari satu rumah bersama, cerita baru mulai ditulis. Cerita tanpa dendam, dengan fondasi kepercayaan dan pengertian. Meski damai mulai terjalin, tak semua hati mudah disembuhkan. Seorang pemuda bernama Usman masih menyimpan dendam atas kematian kakaknya. Ia menolak hadir dalam acara-acara bersama, memilih menyendiri di tepi desa. Setiap malam,
ia menulis nama-nama korban di dinding bilik rumahnya. Dalam hatinya, perdamaian terasa seperti mengkhianati saudara yang telah tiada. Namun suatu hari, Usman mendengar suara anak-anak tertawa di halaman rumah bersama. Ia melihat adik-adik Dayak dan Madura bermain lompat tali, bercampur tanpa rasa takut. Ia pun mulai ragu, apakah dendamnya masih layak dipelihara? Pelan-pelan, ia mendekat dan duduk di bangku kayu sambil memperhatikan. Dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa marah. Diadakanlah hari penebusan dosa oleh kedua suku, sebuah hari adat untuk mengakui kesalahan dan memberi maaf. Lelaki dan perempuan berdiri bergiliran di depan altar bersama, membawa simbol-simbol adat dari masing-masing leluhur. Diiringi musik sakral, mereka mengangkat tangan dan menunduk pada masa lalu. Beberapa menangis, beberapa hanya diam penuh sesal, tapi semuanya membawa luka yang ingin ditutup, bukan disembunyikan. Pada malam harinya, langit penuh bintang tanpa awan. Obor dinyalakan mengelilingi lapangan, tempat tarian damai digelar. Warga dari berbagai desa datang menyaksikan. Tak ada panah, tak ada parang, hanya denting musik dan langkah damai. Di tengah lingkaran, Sari dan Jaya berdiri berdampingan, simbol generasi baru yang menolak warisan kebencian. Sekolah kembali berjalan normal, dengan guru-guru baru yang dilatih secara khusus tentang toleransi budaya. Mata pelajaran adat dan sejarah lokal dimasukkan dalam kurikulum. Anak-anak mulai mengenal cerita-cerita leluhur Dayak dan Madura bersama-sama. Mereka belajar bahwa perbedaan bukan ancaman, tapi warna yang melengkapi. Di dinding kelas, terpampang lukisan burung enggang dan karapan sapi berdampingan. Jaya diminta menjadi pembicara muda untuk perdamaian. Ia keliling desa-desa, menyampaikan kisahnya tentang pohon harapan dan surat untuk masa depan. Sementara Sari melatih para ibu untuk membentuk koperasi bersama. Dari pendidikan lahir pemahaman, dan dari pemahaman tumbuh perdamaian yang lebih kokoh. Sisa-sisa kelompok ekstremis mulai terasing di tengah masyarakat yang mulai berdamai. Beberapa dari mereka menyerah, lainnya memilih pergi meninggalkan kampung. Tanpa dukungan, mereka tak lagi punya kekuatan untuk menebar kebencian. Bahkan pemuda-pemuda yang dulu keras kini sibuk menanam, membangun, dan menikah. Paring kekerasan itu akhirnya tanggal sendiri. Salah satu tokoh keras Dayak dan Madura bertemu di sungai, tanpa senjata, hanya membawa jala ikan. Mereka duduk di perahu yang sama, menjala bersama dalam diam. Tak perlu banyak kata, cukup isyarat dan senyum kecil. Sungai itu yang dulu menjadi batas, kini mengalirkan persaudaraan baru. Dan airnya kembali jernih seperti masa kanak-kanak mereka. Tahun berikutnya, tepat pada hari perdamaian, warga desa berkumpul untuk menanam pohon kedua. Kali ini, semua suku terlibat, termasuk dari luar Dayak dan Madura. Pohon itu lebih besar, ditanam di tengah rumah adat bersama. Anak-anak menyiramnya sambil bernyanyi lagu yang mereka ciptakan sendiri. Lagu tentang hutan yang kembali hijau dan hati yang kembali teduh. Di bawah pohon itu, Jaya melamar Sari dengan cincin sederhana dari akar pohon tua. Semua warga bersorak, dan tetua adat memberkati mereka dengan doa panjang. Pohon pertama tetap tumbuh di ladang sunyi. Tapi pohon kedua menjadi lambang bahwa perdamaian telah bertunas dalam terang. Dan dari dua pohon itu,
sejarah baru mulai ditulis. Beberapa tahun berlalu, desa kecil itu kini berubah nama menjadi Desa Dua Akar, sebagai simbol persatuan dua suku. Jalan diperbaiki, jembatan dibangun dengan tangan-tangan yang dulu bertikai. Hujan turun lebih sering dan penduduk menganggapnya berkah dari leluhur. Sawah kembali hijau, sungai kembali ramai oleh perahu-perahu kecil. Anak-anak tumbuh dalam kedamaian, tak lagi mengenal kisah pembakaran rumah. Nama-nama baru lahir di antara bayi yang dilahirkan. Sebagian memakai nama Dayak, sebagian Madura, dan sebagian gabungan keduanya. Tradisi mulai saling meresap, makanan khas berbagi tempat di dapur dan meja makan. Bahkan dalam pernikahan pun, upacara adat saling dihormati dan digabung. Tembok-tembok prasangka mulai runtuh, digantikan pintu-pintu pengertian. Desa Dua Akar benar-benar menjadi lambang hidup baru. Suatu siang, murid-murid SD menggali tanah untuk proyek kebun sekolah. Tak sengaja mereka menemukan surat tua yang dikuburkan Jaya dan Sari bertahun lalu. Kertas itu sudah usang, tapi isinya masih terbaca. Guru mereka membacakannya di depan kelas dan anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Beberapa dari mereka menangis meski tak sepenuhnya mengerti luka masa lalu. Surat itu dipajang di balai desa dalam bingkai kayu ulin yang kuat. Ia menjadi pengingat bahwa damai tidak jatuh dari langit, tapi ditanam, disiram, dan dirawat. Banyak warga datang melihat, membacanya ulang, dan mengangguk pelan. Mereka merasa akhirnya mereka berhasil menghormati janji dua anak muda itu. Dan dari sana, ide Museum Perdamaian mulai tercetus. Museum Perdamaian dibangun tepat di ladang tempat pohon pertama ditanam. Dindingnya dihias ukiran Dayak dan ornamen Madura yang saling menyatu. Di dalamnya terdapat foto-foto masa lalu, dokumentasi konflik, hingga momen-momen perdamaian. Anak-anak sekolah datang setiap minggu, mendengarkan kisah yang kini jadi pelajaran. Mereka belajar bahwa sejarah tak boleh dihapus, hanya harus dimaknai. Museum itu juga menjadi tempat berkumpulnya para peneliti, seniman, dan wartawan. Kisah Dua Akar menyebar keluar pulau, menjadi contoh rekonsiliasi yang lahir dari bawah. Buku-buku ditulis, film dokumenter dibuat, dan nama desa itu mulai dikenal luas. Tapi warga tetap sederhana, menjalani hidup seperti biasa. Karena mereka tak ingin jadi pahlawan, hanya ingin hidup damai. Suatu hari, isu baru datang dari luar. Sekelompok pendatang baru datang dengan investasi besar. Mereka menawarkan pembukaan tambang batu bara di sekitar desa. Sebagian warga tergiur, tapi sebagian lagi takut mengulang sejarah kerusakan. Jaya kini menjadi kepala desa, berdiri di pertemuan umum. Ia mengingatkan bahwa uang bisa dicari, tapi tanah dan hati tak bisa diganti. Akhirnya, keputusan diambil secara adat bersama. Mereka menolak tambang dan memilih jalur pertanian berkelanjutan. Beberapa warga kecewa, tapi akhirnya menerima karena keputusan diambil bersama. Desa kembali aman dan semangat gotong royong makin kuat. Mereka telah belajar bahwa musuh sejati bukanlah suku lain, melainkan keserakahan yang tak mengenal asal-usul. Anak-anak yang dulu bermain di bawah pohon perdamaian, kini tumbuh menjadi remaja. Mereka menari bersama, belajar seni Dayak dan silat Madura secara bersamaan. Bahasa ibu masing-masing mereka kuasai dengan bangga. Di sekolah, mereka membuat buku puisi tentang tanah dan masa depan. Mereka tak tahu rasa takut yang dulu menghantui orang tua mereka. Pada malam pentas seni,
Seluruh desa berkumpul menyaksikan pertunjukan mereka. Lagu tentang dua akar satu pohon mengalun dalam iringan sape dan seruling. Orang-orang tua menitikkan air mata, terharu melihat buah dari benih damai yang ditanam dulu. Dunia berubah, tapi semangat itu tak pudar. Karena generasi baru kini melangkah di atas tanah yang telah dipulihkan. Jaya kini beruban, tubuhnya mulai bungkuk, namun sorot matanya tetap tajam. Ia dan Sari tinggal di rumah kayu sederhana dekat pohon perdamaian. Setiap pagi, mereka menyapu halaman dan memberi makan burung liar. Warga sering datang meminta nasihat, menyebut mereka sebagai orang tua akar. Keduanya tak pernah merasa besar, hanya ingin menjaga agar damai tetap bertumbuh. Sari menulis jurnal harian yang kini jadi catatan sejarah desa. Di dalamnya, ia menuliskan nama-nama yang terluka dan nama-nama yang memaafkan. Mereka tak ingin kisah kelam terulang, tapi juga tak ingin dilupakan. Bagi mereka, mengingat adalah bentuk penghormatan, dan hidup yang tenang adalah bentuk kemenangan terbaik. Anak dan cucu Jayasari kini menjadi bagian dari pemerintah desa dan guru sekolah. Mereka melanjutkan semangat pengabdian tanpa merasa dibebani nama besar. Di lemari tua, surat asli yang dulu dikubur masih disimpan rapi. Benda itu hanya ditunjukkan pada anak-anak yang mulai bertanya tentang masa lalu. Bukan untuk menakuti, tapi agar mereka tahu harga dari kedamaian. Warisan terbesar bukanlah tanah atau rumah adat, melainkan sikap. Sikap untuk tidak cepat marah, tidak mudah menyalahkan, dan mau mendengar. Desa Dua Akar menjadi tempat belajar dari seluruh penjuru Nusantara. Orang datang bukan hanya melihat museum, tapi mengalami cara hidup yang menghargai keberagaman. Dan warisan itu dijaga bersama. Suatu malam, hujan turun disertai petir. Tapi bukannya takut, warga desa menggelar doa bersama di rumah adat. Mereka percaya, itu suara leluhur mengingatkan agar tak lengah. Petir yang menyambar menjadi simbol bahwa alam masih mengawasi. Doa-doa pun dipanjatkan agar generasi mendatang lebih bijak dari sebelumnya. Langit malam itu menggelegar, namun damai tetap terasa di hati setiap orang. Ketika hujan reda, pelangi membentang di atas bukit. Anak-anak bersorak melihatnya, seperti melihat janji yang dilukis Tuhan sendiri. Dalam pelangi itu, warna merah dan hijau berdampingan indah, seperti Dayak dan Madura. Dan langit menjadi lembar baru untuk harapan mereka. Di usia senja, Jaya menulis catatan terakhir untuk dimasukkan ke arsip desa. Jangan wariskan dendam. Wariskan keberanian untuk memaafkan, tulisnya. Ia tahu tubuhnya tak lama lagi, tapi cita-citanya sudah tumbuh di banyak hati. Ia meyakini bahwa sejarah tak boleh dibungkam, tapi harus diterangi, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membimbing. Sari membacakan catatan itu saat acara tahunan Hari Pohon Damai. Semua warga mendengarkan dalam keheningan yang penuh hormat. Catatan itu dibacakan anak mereka yang kini menjadi kepala desa. Sebuah siklus tertutup dengan utuh. Dan catatan itu menjadi bagian dari tanah, seperti akar yang tak tampak tapi menyangga pohon kehidupan. Kini, desa yang dulu terbakar amarah telah menjadi taman keharmonisan. Di gerbang masuk terpahat tulisan, "Selamat datang di Desa Dua Akar, damai dalam perbedaan."
Hutan di sekeliling desa tumbuh lebat, menjaga kenangan dan doa. Di tengahnya berdiri dua pohon tua, satu Dayak, satu Madura, akarnya saling melilit. Mereka tak lagi bertikai, tapi saling menguatkan. Anak-anak terus bermain, bernyanyi, dan menggambar masa depan mereka. Mereka tak mengenal perang, hanya cerita tentang dua suku yang memilih cinta daripada luka. Dan selama pohon itu berdiri, kisah ini akan hidup sebagai peringatan dan juga pelajaran bahwa damai meski lahir dari luka bisa menjadi rumah bagi semua yang ingin tinggal.